Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai min, median, dan modus. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil yang akan kita bahas yaitu mengenai nilai kuartil data tunggal, nilai kuartil data tunggal yang menggunakan interpolasi linier, dan nilai kuartil data kelompok, beserta nilai kuartil yang berbentuk histogram. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasannya. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke data yang terbesar menjadi 4 bagian yang sama besar. Misalkan ini ada sebuah data yang telah disusun dari, misalnya adalah X1, ini adalah data terkecilnya, kemudian disusun sampai dengan Xn, yaitu data terbesarnya. Data tersebut kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, si nilai yang di sini, ya, yang membagi di sini, ini adalah Q1. Kemudian nilai yang di sini, ini adalah Q2. Dan nilai yang di sini adalah Q3. Nah, karena kuartil ini membagi data sama besar, maka ini data yang di sebelah sini itu 25%, yang sebelah sini juga 25%, sebelah sini 25%, yang sebelah sini juga 25%. Kuartil pertama itu sering disebut dengan kuartil bawah, kemudian kuartil kedua itu sering disebut dengan kuartil tengah, dan berikutnya kuartil ketiga itu sering disebut dengan kuartil atas. Untuk rumus kuartil data tunggal, yaitu letak dari kuartil atau kuartil ke I itu sama dengan data ke I N plus 1 dibagi 4. Nah, kemudian jika dengan menggunakan rumus ini, yaitu menghasilkan nilai yang bukan bilangan asli, maka harus dilanjutkan dengan rumus interpolasi linier, yaitu rumusnya QI atau kuartil ke I itu sama dengan XR plus D dikali XR plus 1 diambil XR. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut ini. Nah, tentukan kuartil atas dan kuartil tengah dari data tersebut. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah yaitu mengurutkan data yang terkecil ke data yang terbesar. Kuartil atas itu kan berarti sama dengan Q3 ya, berarti letak Q3 itu sama dengan ya data ke 3 atau kuartil ketiga, N-nya ini adalah banyaknya data, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti N-nya di sini sama dengan 13 plus 1 dibagi 4. Maka sama dengan 13 ditambah 1, yaitu 14, dikali 3, yaitu 42. Nah, 42 dibagi 4. Maka sama dengan itu 10,5. Nah, dikarenakan ini hasilnya adalah bukan bilangan asli, maka kita harus melanjutkan yaitu pencarian nilai kuartilnya yaitu dengan menggunakan rumus interpolasi linier. Maka kita cari lagi nilainya yaitu Q3 sama dengan X. R-nya itu dari hasil ini. Ini sebagai R. Kemudian 0,5 itu dari sini. Ini merupakan desimalnya atau D-nya. Maka kita masukkan ke sini. R-nya yaitu 10. Kemudian plus D-nya yaitu 0,5. Kemudian dikali dengan X11 dikurangi X10. Nah, X10-nya itu berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini 18 ditambah 0,5. X11-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yaitu 20. Dan diambil X10-nya tadi itu 18. Maka sama dengan 18 ditambah 20 diambil 18 yaitu 2. 2 dikali 0,5 yaitu sama dengan 1. Maka sama dengan 19.
Jadi nilai kuartil ketiganya yaitu sama dengan 19. Oke, berikutnya kita cari kuartil tengah. Kuartil tengah itu kan sama aja dengan kuartil kedua ya. Maka letak Q2 sama dengan 2, 13 plus 1 dibagi 4. Sama dengan 13 ditambah 1 itu 14. 14 dikali 2 itu 28. Ya, 28 dibagi 4. Ya, 28 dibagi 4 sama dengan itu 7 ya. Maka letak kuartil kedua yaitu data ke-7. Kita tinggal cari karena ini hasilnya adalah bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli, hasilnya bilangan asli, maka kita langsung saja bahwa datanya adalah data yang letaknya ke-7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu 15. Maka kuartil keduanya sama dengan 15. Untuk nilai kuartil data kelompok, ini sebenarnya hampir sama dengan median, yang membedakan hanya rumus ininya saja. Secara keseluruhan, cara pengerjaan semua sama. Bagi yang sudah bisa median, pasti nilai kuartil juga akan sangat mudah. Untuk lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, hitunglah nilai Q1 dan Q3 dari data tabel frekuensi berikut. Oke, yang pertama, kita harus nyari dulu FK-nya ya. Nah, di sini FK-nya sudah ada, didapat dari ini ke sini 8, kemudian tambah 12 yaitu 20, tambah 18 yaitu 38, ditambah 2 yaitu 40, ditambah 10 yaitu 50. Berikutnya kita cari letaknya untuk kuartil pertama ya. Nyari letak kuartil pertama, letak Q1 ya sama dengan IN per 4. Nah, di sini I-nya itu kan 1, berarti 1 dikali N-nya yaitu sebanyak 50, berarti 1 dikali 50 dibagi 4. 50 dikali 1, 50 dibagi 4. Yaitu sama dengan 12,5. Nah, 12,5 berarti letaknya ada di sini. Kemudian sudah tahu letaknya, maka kita cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya yaitu dari 55 sampai 59 ya. Berarti 55, 56, 57, 58, 59 yaitu sebanyak 5. Kemudian untuk tepi bawahnya atau TB ya, kita tulis TB tepi bawah itu dari batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 55 dikurang 0,5, maka TB-nya sama dengan 54,5. Kemudian cari lagi FK-nya ya, frekuensi kumulatif yang sebelumnya, yang ini ya, sebelumnya berarti 8. Kemudian untuk frekuensinya yaitu sama dengan, nah frekuensinya berarti ini. Frekuensinya yaitu yang terletak pada kelas kuartilnya. Jadi sama dengan 12. Nah, setelah kita dapat semua ini, maka kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Q1 sama dengan batasnya yaitu batas bawahnya 54,5 ditambah untuk letaknya yaitu 12 ya, berarti 12,5 diambil FK-nya yaitu sebelumnya yaitu 8 dibagi dengan frekuensinya yaitu 12 dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Maka sama dengan 54,5 ditambah 12,5 diambil 8 itu sama dengan 4,5. 4,5 dikali 5 itu sama dengan 22,5 dibagi 12 sama dengan 54,5 ditambah 1,875. Maka nilai kuartil pertama yaitu 56,375. Jadi nilai kuartil pertamanya yaitu 56,375. Mencari nilai kuartil ketiga, kita cari letaknya terlebih dahulu.
Untuk mencari letak Q3 yaitu sama dengan berarti 3 dikali dengan N per 4. 3 dikali N-nya itu 50 ya. N-nya 50 berarti 50 per 4. Maka 150 dibagi 4. 150 dibagi 4 yaitu 37,5. Nah, 37,5 berarti terletak di sini ya. 37,5. Nah, berikutnya kita cari panjang kelasnya. Sama ya panjang kelasnya ya, seperti yang tadi 5. Kemudian untuk tepi bawahnya, TB-nya sama dengan 60 diambil 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian untuk FK-nya yaitu dari sebelumnya itu 20. Kemudian frekuensinya itu sama dengan 18. Kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu Q3 sama dengan tepi bawahnya yaitu 59,5 ditambah letaknya tadi kita dapat 37,5 diambil FK-nya 20 dibagi dengan frekuensinya yaitu 18 dikali dengan panjang kelasnya 5. Sama dengan 59,5 ditambah 37,5 diambil 20 yaitu 17,5 per 18 dikali 5 sama dengan 59,5 ditambah 17,5 dikali 5 yaitu 87,5 dibagi 18 sama dengan 59,5 ditambah 87,5 dibagi 18 yaitu 4,861. Maka 59,5 ditambah 4,861 yaitu 64,361. Ini nilai kuartil. Berikutnya kita cari nilai kuartil dari data histogram. Hitunglah kuartil atas dari histogram berikut. Untuk mencari nilai kuartil pada histogram, kita buat dulu di sini FK-nya, kita cari, kita tuliskan di sini 5, kemudian ditambah 15 berarti 20, ditambah 30 berarti 50, kemudian ditambah 40 berarti 90, ditambah lagi 35 ya berarti 125, kemudian ditambah 25 berarti ini 150, kemudian ditambah 15 ya berarti 165. Berikutnya kita cari letaknya ya, letak kuartilnya. Karena ini kuartil atas, maka kita cari letak kuartil ketiga. Letaknya itu berarti Q3 sama dengan 3, N-nya itu berarti 165 ya. Berarti ini dikali dengan 165 dibagi 4. Maka sama dengan 495 dibagi 4, yaitu sama dengan 123,75. Nah, 123,75 itu berarti letaknya itu di 125. Berarti letaknya ada di histogram sebelah sini. Ini nilai panjang kelasnya. Panjang kelasnya yaitu dari 59,5 diambil 54,5. Berarti panjang kelasnya yaitu 5. Kemudian tepi bawahnya, TB-nya itu sama dengan, berarti yang ini ya, TB-nya yaitu 54,5. Kemudian untuk FK-nya, yaitu yang sebelumnya berarti ini ya, di 90. Kemudian untuk frekuensinya,
Berarti F-nya itu sama dengan, berarti lihatnya yang kita pakai kan sebelah sini ya. Maka frekuensinya berarti yang ini. Itu 35. Kita masukkan ke rumusnya. Berarti Q3 sama dengan 54,5 ditambah letaknya kita tadi hitung yaitu 123,75 diambil 90 ya, diambil FK dibagi dengan frekuensinya yaitu 35 dikali panjang gelasnya yaitu 5. Maka sama dengan 54,5 ditambah 123,75 diambil 90 yaitu 33,75. Nah, untuk yang ini kan bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret habis ini sisa 7. Maka ini dibagi dengan 7. Maka sama dengan 54,5 ditambah 33,75 dibagi 7. Itu 4,821. Sama dengan 54,5 ditambah 4,821. 59,321. Maka untuk nilai kuartil ketiganya yaitu 59,321. Oke, untuk video penjelasan tentang kuartil sampai di sini. Dan boleh dicoba untuk latihannya, silahkan cari nilai kuartil tengah pada tabel dan histogram pada video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.